Salam adik-adik. Selamat beribadah bagi kita semua adik-adik. Jadi pada hari Minggu ibadah ini kita mengambil tema memberitakan kabar baik bersama Tuhan Yesus. Diambil firman Tuhan di Yohanes 23. Maaf, sekali lagi. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Saya ulangi ya adik-adik. Tema untuk ibadah ini kita ambil temanya memberitakan kabar baik bersama Tuhan Yesus dan firman Tuhan Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Jadi adik-adik kami yang di rumah, mari adik-adik kita fokus di ibadah kita hari Minggu ini dan kita lipat tangan kita untuk kita mulai ibadah dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan pemeliharaan Tuhan kepada kami, keluarga, beserta Papa dan Mama semua Tuhan, kami percaya Tuhan tetap melindungi kami dan menyertai kami. Bapa, pada hari Minggu ini, ibadah ini Tuhan, kami mau beribadah Bapa untuk Tuhan sertai, Tuhan hadir dalam ibadah kami, agar kami mampu Tuhan menerima firman Tuhan dan kuatkan kami Bapa, agar kami mengerti apa maksud Tuhan kepada kami, terkhusus kepada adik-adik kami remaja. Bapa, kami telah siap mendengarkan firman Tuhan dan kami mau Tuhan tetap hadir dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat mengikuti sekolah mingguku pada pagi hari ini. Gimana? Sehat semua? Ya semoga tetap sehat dan tetap rindu untuk ikut terus dalam sekolah mingguku ya. Nah sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, baiknya kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah besar Bapa yang Maha Kuasa Tuhan, terima kasih karena berkat penyertaan-Mu ya Tuhan, kami anak sekolah minggumu pada hari ini dapat bersatu dan bersekutu ya Tuhan, meskipun melalui rumah kami masing-masing dengan melalui YouTube channel ya Tuhan, bahwa kami ingin sekali merindukan bahwa kami mendengarkan firman-Mu melalui sekolah mingguku pada hari ini. Berkati kami ya Tuhan, bukalah pintu hati pikiran kami agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-harinya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena penyertaan-Mu tetap ada dan akan tetap selama-lamanya bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik kita akan dengarkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai ke-20. Oke, nah ini nanti baca nih. Oke, atau aku bacain aja deh karena pendek ya. Yuk kita baca. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia mereka menyembahnya tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Nah adik-adik, kalau kita baca tadi di bagian awal, kenapa harus ke Galilea? Seperti yang telah diberitahukan sebelumnya. Nah, kalau kita baca di dua perikop di atasnya, nanti coba dilihat, ada 11 murid. Nah ini gimana kira-kira? Ingat nggak kenapa tinggal 11? Mana satu lagi? Yang tahu jawabannya komen di bawah ya.
ditunggu sama abang dan kakaknya di sekolah minggu. Nah, 11 ini ketika Yesus sudah bangkit, Yesus sudah pesan, bilang kepada semua saudara-saudaraku akan jumpa sama aku nanti di Galilea. Di satu bukit, di sana kalian bisa akan melihat aku. Itu nanti ada di atasnya, nanti coba dibaca. Nih, abang gak kasih tahu supaya kalian bisa baca. Nah, benar-benar seperti yang diminta oleh Yesus, akhirnya mereka kumpul semua di sana dan bertemu dengan Yesus yang di perikop atasnya itu sempat bikin heboh. Sempat viral, kenapa? Karena dianggap Yesus hilang. Kemana Yesus? Sampai mahkamah agama bilang, dicuri, bilang aja dicurik lah. Nah, itu sempat viral sehingga bahkan dikatakan di sana sampai saat ini orang-orang Yahudi percaya kalau Yesus itu tidak bangkit tapi Yesus dicuri jenazahnya. Nah, jadi itu hoax. Oke, kabar hoax itu dibuat. Nah, tetapi apakah hoax? Tidak. Ternyata dari perikop yang hari ini kita baca, tidak. Yesus benar-benar ada di sana dan bertemu dengan 11 muridnya. Beneran. Nah, karena itu juga orang-orang yang jumpa di sana itu yang kan namanya dengar berita hoax ya. Namanya dengar berita hoax itu ya benar nggak ya, benar nggak ya? Makanya mereka ragu-ragu. Itulah mengapa dikatakan di sana ragu-ragu. Ragu-ragu melihat Yesus dan akhirnya mereka ragu-ragu mau menyembah Dia dan Yesus di sana meyakinkan bahwa itu adalah benar Dia. Nah, caranya gimana? Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kepada Yesus telah diberikan kuasa. Sorga, bumi. Jangan takut lagi. Itu kuncinya. Jadi kalau udah ada yang punya kuasa di sorga dan di bumi, jadi yang merintahkan ini siapa? Kalian kalau misalnya nih di sekolah nih ya, dikasih tahu, bilang sama teman-teman ya, besok libur. Nah tuh. Terus kalian itu memberitahu kepada teman-teman yang nanya, siapa yang bilang? Guru. Karena guru punya kuasa di kelas. Jadi kalian tuh pede lah. Karena apa? Guru yang suruh. Nyuruh adik di rumah, dek cuci piring. Siapa yang suruh? Mama yang suruh. Mama punya kuasa di rumah. Sehingga apa? Kalian yang memberitahukan, tolong cuci piring sama adik gak bisa ribut, adik gak bisa protes. Kenapa? Yang merintahkan mama yang punya kuasa, tanda petik, di rumah. Nah begitu juga Yesus bilang, kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Udah, itu paling tinggi. Di mana lagi rupanya ada kalau nggak di bumi dan di sorga? Lalu apa nih? Yang punya kuasa ini nyuruh ngapain? Nih perintahnya. Karena itu pergilah. So, adik-adik, kita disuruh pergi. Kalau sekarang mungkin karena nggak boleh, mudik dilarang. Perginya kemana? Nah, pergi ini banyak, apalagi sekarang kan digital ya, online lagi. Waduh, kalian bisa kemana-mana semua. Kalian bisa jangkau ke luar negeri, bisa. Hanya melalui media sosial. Tanpa harus pergi ke sana, kalian sudah bisa sampai sana. Pergilah, artinya apa? Aktif, jangan diem di situ aja nunggu, enggak. Kalian harus benar-benar bangkit dan pergi. Tanda petik ya, aktiflah. Lalu, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah ini pertanyaan berikutnya. Dijadikan bangsa itu muridku. Ya namanya murid, pasti tahu apa yang diajarkan oleh gurunya. Jadi kalau ditanya, ini muridnya siapa ini? Orang pasti akan tahu. Kamu muridnya siapa? Muridnya ibu ini. Oh pantes, kalian tuh diajari begini. Karena kalau dibilang, saya muridnya ibu itu, tapi saya nggak tahu apa-apa soal pelajaran ibu itu salah. Kamu bukan muridnya. Kamu murid sekolah yang kebetulan ada masuk sama ibu itu. Tapi kalau dibilang, saya muridnya. Jadi kalau itu, pemuritan itu mana ya? Bukan cuma di sekolah sih. Nah mungkin kayak gini nih. Murid kungfu, nah tuh kalau gurunya ngajari jurus-jurus ini ketahuan muridnya juga bisa jurus-jurus itu. Nah kira-kira mungkin seperti itu supaya lebih mempermudah mengerti. Artinya apa? Jadikan semua orang muridku adalah memberitahukan bahwa seperti ini harusnya mengikuti Tuhan Yesus itu seperti ini, ngikutin apa yang udah diajarkannya, menjadikan muridnya. Nah lalu ada satu lagi setelah itu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini pertanyaan berikutnya lagi. Berarti kita bisa maksain dong ya, orang tuh masuk Kristen dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau kita lihat dari bagian awal, Yohanes Pembaptis itu tidak pernah maksa orang untuk dibaptis. Tidak pernah maksa orang. Hanya orang-orang yang datang padanya lah yang minta dibaptis, itu dilayani.
Jadi jangan ada berpikir bahwa kalian tuh langsung keluar rumah, langsung kalian jumpai orang, ayo sini, masuk Kristen semua, ayo. Bukan itu. Makanya di bagian awal itu bukan baptislah baru jadikan murid, tapi jadikan murid dan baptislah. Kasih tahu gitu, apa yang kau pelajari menjadi murid Yesus, kau pelajari itu jadi apa. Bikin baik begini semua, akhirnya apa? Ketika orang sudah paham itu, lalu apabila mereka tertarik dan ingin ikut Yesus, layani mereka, baptis. Dengan catatan mereka yang mau. Nah, ini mungkin terlalu berat untuk para remaja, tapi mungkin kalau misalnya ada mama papa dengar, ini seperti ini. Anak-anak kita itu dikasih tahu, diajarin, kalau menjadi murid Yesus itu, ya tunjukin yang dipelajari itu seperti apa. Pernah nggak Yesus mengajari untuk nyakitin orang? Pernah nggak Yesus ngajarin untuk bohong? Pernah nggak Yesus ngajari untuk ngata-ngatain orang, untuk maksa-maksa orang? Sehingga akhirnya orang harus kenal Yesus itu dari semua kita. Kenapa kau buat baik? Karena Yesus saya baik. Kenapa kau nggak balas semua kejahatannya? Karena Yesus saya tidak pernah balas kejahatannya. Disalib aja dia nggak protes, disalib aja dia nggak balas. Dia punya kuasa di bumi dan di sorga. Jadi Yesus tidak pernah mentang-mentang. Artinya tunjukin loh, lu muridnya Yesus kan? Kita muridnya Yesus kan? Dengan cara apa yang diajarkan Yesus itu yang kita lakukan. Supaya orang kenal guru kita siapa. Adik-adik ditanya orang, ini siapa yang ngajari sih bikin baik? Saya belajar dari Yesus. Wah itu bagus. Apabila mereka sudah mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, karena kalian telah mengajarkannya kepada mereka juga, memperkenalkannya kepada mereka juga, dan apabila mereka ingin masuk mengikuti murid Yesus juga, atau dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu artinya kan sudah dimateraikan. Dimateraikan artinya udah jadi bagian dari. Bukan dipaksa. Nah lalu disuruh ngapain lagi? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Diulangi lagi. Udah dikasih tahu kayak gini loh, ketika jadi murid Yesus itu begini nih. Kamu harus begini. Lalu mereka siap. Saya mau ikut Yesus. Lalu mereka dibaptis. Lalu diajarin kayak gimana the way Jesus, ya kan? The way Jesus do. Seperti apa Yesus melakukannya. Diajarin. Kalau ada orang yang gini-giniin kamu, seharusnya kami gimana? Tengok, Yesus ngapain ketika digituin? Ketika ada orang macem-macemin tuh, bait Allah, tengok Yesus ngapain? Tegas Yesus, marah. Ketika ada orang berdosa di depannya itu mau dilempar mati, terus kita ikut-ikutan gimana? Ikut-ikutan ngelempar Yesus mati? Oh enggak. Kita nggak ikut-ikutan ngelempar Yesus mati. Dikat nanti. Kita bukan ikut-ikutan melempar si orang dosa itu sampai mati. Kita lihat apa yang dilakukan Yesus. Yesus ngapain? Yesus bilang, pulang jangan bikin dosa lagi. Waduh. Itu cara-caranya. Ajarkan apa yang kulakukan selama ini, kau ajarkan juga supaya orang melakukan seperti itu. Dan yang terakhir, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah adik-adik, di depan dia sudah bilang, kepada aku telah punya kuasa, kepada aku diberikan kuasa atas bumi dan sorga. Banyak yang salah adik-adik. Ketika kalian disuruh guru kan, makanya saya itu udah punya kuasa nih, supaya kamu bisa begini. Cuma yang terakhir lupa gurunya. Disertain gak tuh muridnya? Atau dibiarin aja bebas? Gak ditemenin. Ya rusak lah. Gak gitu. Yang paling terakhir diyakinkan kembali. Orang yang punya kuasa tadi akan menyertai kau sampai akhir zaman. Apa yang kau takutkan? Saya dibenci gara-gara saya memperkenalkan Yesus sama teman-teman saya. Saya jadi dibenci, saya dianggap yang aneh-aneh, saya dianggap menyesatkan apabila saya ngomong bahwa seperti ini Yesus melakukannya. Itu mungkin tantangan adik-adik semua. Makanya jangan banyak yang salah. Adik-adik jangan ikut-ikutan pula menyerang agama orang lain, membenci agama orang lain. Nggak pernah begitu. Nggak pernah gitu. Kenapa? Murid-murid Yesus itu berlatar belakangnya juga dari ras yang berbeda, dari keyakinan yang berbeda juga pada saat itu. Apakah Yesus juga mengajarkan supaya kita jelek-jelekin orang lain? Enggak pernah.
Enggak pernah. Tapi apakah kita ragu? Apa kita takut? Enggak perlu. Ini tugas nih, ditugaskan. Sehingga yang namanya memberitakan Injil itu, yang orang di dunia ini bilang, sampaikan walaupun satu ayat. Ini juga perintah yang sama. Tujuannya apa? Kalau kita percaya apa yang disampaikan oleh Yesus itu berguna untuk semua orang, dan tujuannya adalah untuk kebaikan semua orang, sampaikan. Karena memang itu tujuannya dan itu kita diperintahkan. Sehingga adik-adik tidak ada ketakutan, tidak ada ragu-ragu, sampaikan. Karena itu perintah Yesus kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada. Mohon dikuatkan, ya karena sudah dijanjikan. Jadi tetap adik-adikku yang di rumah, yang mendengarkan hari ini, tetap semangat, sampaikan firman itu, contohkan seperti apa, dan sampaikan juga, begini cara Yesus menyelesaikannya. Sehingga apa yang disampaikan Kristus, apa yang disampaikan Yesus kepada kita semua, dapat kita sampaikan juga kepada orang banyak. Agar apa? Agar damai sejahtera bagi seluruh umat di bumi tersampaikan. Bukan kata Bang Manu, bukan kata guru-guru suami yang lain. Kita baca sendiri, nih kata-kata Yesus. Kiranya Tuhan menguatkan kita dan membuat kita tetap semangat menjadi saksi-saksi Kristus dan menyampaikan apa yang diajarkan Tuhan Yesus yang dengan bikin baiknya itu melalui kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah besar, Bapa yang Maha Kuasa Tuhan, terima kasih karena berkat penyertaan-Mu ya Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ya Tuhan, agar kami dapat memahami firman-Mu, dapat melaksanakan tugas yang Kau berikan kepada kami untuk memberitakan kabar sukacita kepada semua orang di seluruh dunia. Bahwa kami tidak perlu takut, karena yang memerintahkan kami adalah yang punya kuasa di atas bumi maupun di sorga. Dan yang kami percaya bahwa yang memerintahkan kami juga akan menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Pimpin langkah kami ya Tuhan, tetap berkati kami agar semua yang kami lakukan semua seturut dengan kehendak-Mu saja. Agar apapun yang kami lakukan di dalam nama-Mu akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi semua orang yang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, sukacita penuh Engkau berikan kepada kami dan kami mengucap syukur atas itu. Kami menutup firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, hanya berandaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Itu tadi cerita kita pada hari ini. Jangan lupa tetap kita dengarkan firman Tuhan di minggu-minggu selanjutnya. Shalom. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Shoot.
Baiklah adik-adik, tadi adik-adik sudah bernyanyi, sudah mendengar firman Tuhan. Ada sukacita kan adik-adik? Iya, kami berharap adik-adik tetap sukacita ya. Di sini kami guru-guru sekolah minggu mengumumkan apabila mama papa atau adik-adik ingin memberikan persembahan, boleh diantar langsung ke gereja atau disalurkan melalui QRIS yang ada di layar ini ya. Jangan lupa dituliskan, ditujukan ke Komisi Anak dan Remaja. Ditujukan ke Komisi Anak dan Remaja. Ya adik-adik jangan lupa ya. Kita akan bertemu minggu depan dengan ibadah yang sama. Baiklah di sini Kak Lora dan Kak Dedi akan menutup ibadah kita pada hari ini. Ya kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, ibadah kami telah hampir usai Bapa. Kami tadi telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Semoga firman-Mu yang kami dengar pada hari ini dapat kami pahami, kami mengerti, terutama kami mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Itu semua dapat kami lakukan hanya pertolongan Tuhan. Sertai kami Bapa, agar minggu yang akan datang kami boleh beribadah bersama adik-adik kami kembali Sekolah Minggu GKI Sumut Medan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, sertai juga mama papa, beri kesehatan, beri rezeki kepada mereka Tuhan. Begitu juga Bapa, kami serahkan adik-adik kami seluruhnya ke tangan Tuhan, sertai mereka di masa muda mereka. Ajari mereka Bapa, agar di dalam menghadapi pandemik ini mereka mampu untuk tetap bersyukur dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Di atas semuanya, ampunkan salah dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Inilah doa yang kurang sempurna ini Bapa. Kami akan sempurnakan dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Shalom. Shalom.